Bab 371. Tuan muda sakit. Orang di depan matanya tidak lain adalah Gesan. Pihak lain adalah pengawal pribadi Liang Jiang Markis Lei Tianzong, yang pernah dia lihat sebelumnya di rumah sakit. Sejak terakhir kali dia menyelamatkan He Yuan dan anaknya di dalam rahimnya, Chen Xuan tidak lagi berinteraksi dengan Markis Liang Jiang. Sekarang, kemunculan Gesan yang tiba-tiba di rumah sakit ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak akan berada di sini tanpa masalah serius. Memang, begitu dia melihat Chen Xuan, Gesan segera bertindak seolah-olah dia telah menemukan sedotan yang menyelamatkan jiwa, dengan segera berkata, "Dr. Chen, tolong ikut saya dengan cepat, Tuan Muda Lei Dong dalam masalah." "Apa?" Chen Xuan tercengang. "Apa yang sebenarnya terjadi?" "Tidak ada waktu untuk menjelaskan, ayo pergi dulu." Setengah jam kemudian, Chen Xuan tiba di kediaman Markis Liang Jiang bersama Gesan. Rumah besar itu terletak di jantung kota Huai, tenang di tengah lingkungan yang ramai, dengan tembok tinggi dan keamanan yang ketat. Di dalam, itu menyerupai perkebunan bergaya barat, dengan cakupan yang luas. Begitu dia keluar dari mobil, Chen Xuan langsung tertarik dengan perkebunan di hadapannya. Namun, yang menarik perhatian Chen Xuan bukan hanya pemandangan perkebunan, tetapi juga Feng Shui. Dengan kultivasi Feng Shui-nya, Chen Xuan memiliki persepsi tentang medan geomantik yang jauh melampaui orang biasa. Begitu dia memasuki perkebunan, dia langsung merasakan fluktuasi yang jelas dari medan geomantik. Jelas, Feng Shui dari perkebunan ini sangat luar biasa. Namun, sebelum Chen Xuan dapat lebih menghargai aspek unik dari Feng Shui perkebunan, Gesan di sisinya segera berkata, "Dr. Chen, Markis dan istrinya telah menunggu di dalam untuk waktu yang lama, ayo masuk dengan cepat." Chen Xuan tidak punya pilihan selain buru-buru mengikuti Gesan ke dalam. Sementara itu, sejumlah orang berkumpul di dalam kamar sakit. Selain tim medis swasta manor, ada juga seorang pria parubaya dengan setelan dan kacamata barat. Pria parubaya ini bernama Zhu Kangxi, secara khusus diundang oleh Lei Tianzong untuk merawat Tuan Muda Lei Dong. Zhu Kangxi adalah seorang dokter terkenal di wilayah kota Huai, berada di peringkat bersama Zhang Hongru, Fang Chengqian, dan Ji Xuanhu sebagai salah satu dari 4 dokter agung-agung, dengan keterampilan medis yang tidak dapat diremehkan. Pada saat ini, suasana di kamar sakit tampak cukup aneh. Di ranjang sakit, Tuan Muda Lei Dong, yang belum berusia 1 bulan, sekarang menangis dengan putus asa. Ekspresinya adalah rasa sakit, mulutnya berbusa, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat, sepertinya dia sedang mengalami siksaan yang luar biasa. Orang tua Lei Dong, Lei Tianzong dan He Yuan, menyaksikan putra kesayangan mereka dalam keadaan seperti itu dengan ekspresi yang menyakitkan, tidak dapat menghentikan air mata mereka. Tuan Muda Lei Dong dalam kondisi baik setelah kembali dari rumah sakit, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mulai menunjukkan gejala yang menyerupai kegilaan 3 hari yang lalu. Mereka mengira tim medis swasta di rumah dapat menanganinya, tetapi setelah 3 hari, kondisi Lei Dong tidak hanya tidak membaik, tetapi juga semakin parah. Tanpa pilihan lain, mereka harus mengundang dokter ilahi kota untuk meminta bantuan. "Markis, saya sudah memeriksanya, dan Tuan Muda hanya memiliki kasus kejang yang umum, meskipun agak parah. Tapi ini bukan apa-apa. Saya, Zhu, tidak terlalu berbakat, tetapi saya selalu mahir dalam mengobati kejang-kejang. Beri aku waktu sebentar, dan aku jamin kondisi Tuan Muda akan berbalik total." Zhu Kangxi membelai jenggotnya, memancarkan kepercayaan diri. Setelah mendengar ini, Lei Tianzong sangat gembira. "Jika itu masalahnya, lalu apa yang kita tunggu? Silakan dan perlakukan anakku." Terlepas dari ketenangan Lei Tianzong yang biasa, 3 hari terakhir telah benar-benar membuatnya lelah karena penyakit aneh putranya. Dia sekarang lebih bersemangat dari sebelumnya untuk menyembuhkan penyakit putranya. Namun, sebelum Zhu Kangxi bisa bertindak, dia dihentikan oleh He Yuan. "Tianzong, bukankah kamu sudah memberitahu ke-4 dokter Divine? Hanya untuk amannya, saya pikir kita harus menunggu sampai 3 lainnya tiba sebelum kita membuat keputusan. Selain itu, saya pikir Dr. Chen mungkin juga memiliki beberapa wawasan unik tentang kondisi Xiao Dong." Faktanya, Lei Tianzong tidak bermaksud mengundang Chen Xuan sejak awal. Alasannya sederhana, masing-masing dari 4 dokter suci Liang Jiang memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tentu saja bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan dokter yang tidak dikenal seperti Chen Xuan. Karena dia sudah mengundang 4 dokter Divine, sepertinya tidak perlu memanggil Chen Xuan juga. Namun, He Yuan memiliki pendapat yang berbeda. Terakhir kali, di ruang bersalin, semua peralatan medis dengan jelas menunjukkan bahwa putranya telah meninggal, namun pada akhirnya, Dr. Chen dapat menghidupkan kembali putranya. Ini meninggalkan kesan mendalam di hati He Yuan. Justru karena alasan inilah He Yuan secara khusus mengirim Gesan untuk mengundang Chen Xuan. Mendengar kata-kata He Yuan, Lei Tianzong juga ragu-ragu. Zhu Kangxi, ingin bertindak, segera berkata, "Markis, kondisi Tuan Muda Lei Dong sudah cukup parah. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi.
Menurut saya, semakin cepat kita memperlakukannya, semakin baik. Faktanya, urgensi Zhu Kangxi untuk memperlakukan Tuan Muda Lei Dong berasal dari motif tersembunyinya sendiri. Dia sangat menyadari status dan posisi Markis Lianjiang, sosok yang sangat bergengsi dan kuat, memanggilnya raja dari dua Lianjiang tidak akan berlebihan. Jika dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan Markis Lianjiang, maka kedudukan Zhu Kangxi di komunitas medis Lianjiang tidak akan tergoyahkan. Kemudian, Zhu Kangxi akan mendapatkan apapun yang diinginkannya, seperti memerintahkan angin dan memanggil hujan. Tetapi jika 3 dokter divine lainnya tiba, maka penghargaan itu akan dibagi di antara mereka berempat. Dalam hal ini, bagaimana Zhu Kangxi akan menonjol? Karena pola pikir inilah Zhu Kangxi sangat ingin memulai perawatan lebih cepat dari jadwal. Seperti sudah ditakdirkan, tepat ketika Zhu Kangxi selesai berbicara, situasi dengan Tuan Muda Lei Dong di tempat tidur tiba-tiba memburuk. Tubuh mungilnya bergetar hebat di tempat tidur, bahkan menyebabkan tempat tidur itu sendiri bergetar. Tidak hanya itu, dia juga dengan putus asa mencakar dadanya sendiri, seolah mencoba merobeknya. Dalam sekejap mata, dadanya tergores dengan bekas darah tumpah kemana-mana. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh pemandangan ini, dan He Yuan sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya, bingung harus berbuat apa. Memanfaatkan kesempatan itu, Zhu Kangxi berkata, "Markis, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kita menunggu, bencana pasti akan terjadi." Lei Tianzong membuat panggilan yang menentukan, "Lanjutkan." Zhu Kangxi sangat gembira, mengeluarkan jarum perak, dan hendak menusuk ke arah dahi Lei Dong. Tetapi pada saat itu, berhenti. Sebuah teriakan tiba-tiba datang dari ambang pintu. Chen Xuan dan Ge San, yang baru saja tiba. Zhu Kangxi, berniat untuk mengambil pujian tetapi menyela, segera menunjukkan ketidaksenangannya, "Siapa kamu yang mengganggu tusuk jarum saya?" Dr. Chen. Melihat Chen Xuan tiba, He Yuan langsung menunjukkan kelegaan. "Dr. Ilahi Zhu, ini Dr. Chen Xuan." He Yuan memperkenalkan. "Chen Xuan." Zhu Kangxi berkata dengan arogan, "Kenapa aku belum pernah mendengar orang seperti itu di Lianjiang?" Sikap Chen Xuan tetap tenang, "Saya hanya seorang dokter biasa di rumah sakit Medicine King. Sangat normal jika Anda belum pernah mendengar tentang saya." Zhu Kangxi mengejek, "Dan di sini saya pikir Anda adalah seorang dokter terkenal. Seorang dokter biasa berani mengganggu tusuk jarum saya. Anda cukup berani." Bab 372. Penyakit Yin. Kata-kata Zhu Kangxi jelas-jelas menghina Chen Xuan. Chen Xuan tidak repot-repot berdebat dengannya, hanya mengatakan, "Saya memang bukan ahli medis yang terkenal, tapi saya tahu bahwa itu jarum Anda pasti akan menyebabkan kesalahan besar." Zhu Kangxi menjadi sangat marah, "Anak muda, omong kosong apa yang kamu katakan? Jika Anda tidak mengerti, maka jangan berbicara sembarangan." Namun, He Yuan mendengarkan, "Dr. Chen, apakah kamu serius? Bisakah perlakuan seperti itu benar-benar menimbulkan masalah?" Chen Xuan mengangguk, "Jika saya tidak salah, dokter ini pasti percaya bahwa Tuan Muda Lei Dong pasti menderita kejang-kejang, bukan?" He Yuan terkejut, "Bukankah itu masalahnya?" Chen Xuan menggelengkan kepalanya, "Tentu saja tidak. Meskipun kondisi Tuan Muda Lei Dong memiliki banyak kesamaan dengan kejang-kejang, ada perbedaan mendasar. Tepatnya, penyakit Tuan Muda Lei Dong tidak dapat diklasifikasikan dalam kondisi medis modern apapun, melainkan penyakit bayangan." Penyakit bayangan. He Yuan tercengang, dan bahkan Lei Tianzong mengerutkan kening. Lei Tianzong, sebagai Markis Lianjiang, secara alami memiliki lebih banyak pengalaman, dan dia telah mendengar sesuatu tentang penyakit bayangan. Sederhananya, semua penyakit yang berhubungan dengan roh jahat dapat secara kolektif disebut sebagai penyakit bayangan. Namun, hal-hal ini selalu hanya rumor, dan tidak ada yang benar-benar melihatnya. Zhu Kangxi mencibir tanpa henti, "Berhentilah bersikap tahayul. Apa yang disebut penyakit bayangan tidak lain adalah isapan jempol dari imajinasi orang-orang bodoh. Sebagai seorang dokter, jika Anda tidak dapat menyembuhkan suatu penyakit dan kemudian mengaitkannya dengan penyakit bayangan, itu hanyalah ketidakmampuan." Chen Xuan mendengus ringan, "Fakta bahwa itu Anda belum pernah melihat penyakit tidak berarti penyakit itu tidak ada. Anda pikir saya tidak kompeten, tetapi saya pikir ketidaktahuan Anda lah yang melahirkan keberanian." Zhu Kangxi langsung marah, "Apa yang kamu, sih? Seorang dokter biasa yang berani berbicara kepada saya dengan nada seperti itu. Apakah kamu tahu, bahkan jika direktur rumah sakitmu melihatku, dia harus sangat hormat." Zhu Kangxi benar dalam mengatakannya, karena sebagai otoritas medis di Lianjiang, setiap rumah sakit akan memperlakukannya dengan sangat sopan dan menganggapnya sebagai tamu terhormat. Sekarang, ditantang secara terbuka oleh Chen Xuan, itu tentu saja sangat menjengkelkan baginya. Chen Xuan tetap tidak peduli, "Apa yang saya katakan adalah kebenaran.
Bagi seorang dokter, sangat penting untuk mengetahui keterbatasannya sendiri, dan hal terburuk yang harus dilakukan adalah terburu-buru melakukan sesuatu secara membabi buta. Anda bahkan tidak yakin penderitaan apa yang diderita tuan muda dan hanya karena gejalanya tampak 70% serupa, Anda dengan terburu-buru ingin memberikan jarum itu. Anda tidak memperlakukannya, Anda menyakitinya. Tatapan Chen Xuan tajam, dan dia segera melihat keinginan Zhu Kangxi yang jelas untuk membuat nama untuk dirinya sendiri di depan Lei Tianzong dengan mengambil risiko besar dalam memberikan perawatan. Dengan motifnya yang terungkap, Zhu Kangxi menjadi marah dan malu. Siapa yang kamu sebut berbahaya? Seorang dokter kecil berani menjadi sangat sombong, itu tidak masuk akal. Lei Tianzong dengan cepat turun tangan, cukup, sekarang bukan waktunya bagi kalian berdua untuk berdebat. Anak saya dalam kondisi kritis, bagaimana kita harus memperlakukannya? Silakan diskusikan sekaligus dan putuskan solusinya. Zhu Kangxi dengan enggan menahan amarahnya, Markis, Tuan Muda Lei Dong hanya menderita kejang-kejang. Yakinlah dan serahkan masalah ini padaku. Saya pasti akan menyembuhkan Tuan Muda. Ekspresi Chen Xuan suram, sama sekali tidak. Jika dia dirawat karena kejang-kejang, kondisi Tuan Muda Lei Dong hanya akan memburuk. Zhu Kangxi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, hentikan pembicaraan alarmis Anda. Hanya dokter yang tidak kompeten sepertimu yang akan sangat berhati-hati dan takut. Chen Xuan dan Zhu Kangxi terus bertukar kata-kata yang memanas, dan sepertinya mereka hampir bertengkar hebat. Keduanya tampaknya memiliki poin valid mereka sendiri, membuat He Yuan tidak yakin harus mendengarkan siapa, sementara kondisi Tuan Muda Lei Dong menjadi semakin kritis, dengan beberapa staf medis bahkan berjuang untuk menahannya. Akhirnya, Lei Tianzong membuat keputusan eksekutif, cukup, mari kita lanjutkan dengan metode Dr. Zhu terlebih dahulu. Mendengar keputusan Lei Tianzong, Chen Xuan merasakan gelombang kekecewaan. Tapi setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Zhu Kangxi adalah tokoh terkemuka di bidang medis Liangjiang, peringkat di antara 4 dokter ilahi, sementara Chen Xuan pada waktu itu hanyalah seorang dokter yang tidak dikenal di sebuah rumah sakit. Dari sudut pandang Lei Tianzong, pilihannya sebenarnya cukup normal. Dr. Chen, saya sangat menyesal. He Yuan meminta maaf dengan ekspresi menyesal kepada Chen Xuan. Chen Xuan merasakan emosi yang rumit tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Zhu Kangxi sangat puas, Nyonya He, tidak perlu malu. Saya akan membuktikan bahwa yang tidak kompeten tidak boleh diandalkan. Karena itu, Zhu Kangxi langsung mengoleskan jarumnya. Jarum perak langsung masuk ke titik akupuntur Yintang Lei Dong, diikuti oleh Kuan, Shaoxiang. Saat jarum perak ini dimasukkan, sesuatu yang ajaib terjadi. Lei Dong yang sebelumnya berjuang keras benar-benar terdiam. Melihat ini, baik Lei Tianzong dan He Yuan menunjukkan kegembiraan yang mengejutkan. Senyum kemenangan muncul di bibir Zhu Kangxi. Dia menatap Chen Xuan dengan bangga, bagaimana dengan itu, nak, apakah kamu masih berani mengatakan aku tidak bisa menyembuhkannya? Hahaha. Zhu Kangxi tertawa terbahak-bahak, tetapi sebelum dia bisa tertawa terbahak-bahak, sebuah pemandangan yang menakjubkan terungkap. Lei Dong, berbaring di ranjang sakit, tiba-tiba melayang ke udara. Kepala dan kakinya menjuntai ke bawah sementara perutnya melengkung ke atas, seluruh tubuhnya menyerupai busur yang ditarik ke atas. Apa yang terjadi? Lei Tianzong tercengang. Ini seharusnya tidak terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhu Kangxi, yang belum pernah melihat pemandangan aneh seperti itu sebelumnya, sangat ketakutan. Chen Xuan, bagaimanapun, memiliki ekspresi serius dan berbicara dengan suara rendah, jiwa Tuan Muda Lei telah dicuri. Orang biasa tidak dapat melihatnya, tetapi Chen Xuan melihatnya dengan jelas, baru saja dia dengan jelas mengamati bayangan hitam diseret keluar dari tubuh Tuan Muda Lei oleh kekuatan yang tidak diketahui. Ini jelas salah satu penyakit yin yang disebutkan dalam pengobatan kuno, yang dikenal sebagai sindrom mencuri jiwa. Apa? Jiwa? Dicuri? Lei Tianzong dan He Yuan tidak mengerti. Jam berapa sekarang, dan kamu masih melontarkan omong kosong tentang tahayul? Dari mana asal jiwa ini? Zhu Kangxi mengutuk dengan marah. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu, jadi tentu saja, dia tidak mempercayainya. Namun, saat Zhu Kangxi selesai berbicara, pemandangan yang lebih aneh terjadi. Tubuh kecil Lei Dong, panjangnya hanya 1 kaki, tiba-tiba muncul seperti kucing liar yang gesit. Dia pertama kali menendang Zhu Kangxi pergi, lalu, dia langsung menerjang ke arah Lei Tianzong. Ya Tuhan! Zhu Kangxi jatuh tertelungkup dalam keadaan kaget dan ketakutan. Lei Tianzong juga terkejut dengan perkembangan mendadak ini. Seorang anak laki-laki berusia kurang dari sebulan, benar-benar mencoba membunuhnya. Apakah ada yang lebih aneh dari ini di dunia ini? Markis, berhati-hatilah. Gesan mencoba untuk segera turun tangan. Namun energi yang meledak dari tubuh ramping Lei Dong sangat mencengangkan, dengan satu tamparan, dia mengirim Gesan terbang. Setelah itu,
dia menunjuk satu jari dan mengarahkan langsung ke wajah Lei Tianzong. Lei Tianzong tertegun sejenak, matanya memantulkan ujung jari yang semakin dekat, serta senyum aneh dan menakutkan di bibir putranya Lei Dong. Bab 373. Hanya Tuan Chen yang bisa disebut dokter ilahi. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba, dan mengingat pelakunya adalah putranya sendiri, Lei Tianzong tidak tahu bagaimana harus bereaksi sejenak, dengan situasi yang kritis. Tepat pada saat itu, whoosh! Sinar dingin melintas, dan jarum perak jatuh dari langit, menusuk langsung ke titik akupuntur Bai Hui di atas kepala Lei Dong. Sebenarnya, Chen Xuan telah mengantisipasi semua ini sebelum Zhu Kangxi memasukkan jarumnya, jadi dia telah menyiapkan jarum peraknya terlebih dahulu, hanya menunggu saat ini untuk bertindak. Hampir bersamaan, Lei Dong yang sebelumnya galak dan mematikan, tiba-tiba menjadi seperti layang-layang dengan potongan talinya, jatuh lurus ke bawah dari udara. Xiao Dong! Seru He Yuan. Untungnya, Chen Xuan sudah siap, dia melompat ke depan untuk menangkap Xiao Dong di tangannya saat dia memasukkan jarum. Pada saat ini, Lei Dong sudah pingsan, berbaring dengan aman di pelukan Chen Xuan. Lei Tianzong dan He Yuan, serta semua orang yang hadir, menjadi pucat pasi karena ketakutan. Pemandangan yang baru saja terjadi begitu tiba-tiba dan menakutkan sehingga bahkan sekarang, semua orang masih ketakutan dan belum pulih dari keterkejutannya. Dr. Chen, apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Tanya He Yuan, heran. Ekspresi Chen Xuan sangat serius, baru saja, tuan muda itu dikendalikan oleh seseorang, itu bukan niatnya sendiri. Apa? Dikendalikan oleh seseorang? He Yuan tercengang. Lei Tianzong sadar, apakah Anda mengatakan bahwa penyakit anak saya bukanlah kecelakaan, tetapi seseorang dengan sengaja menyebabkannya? Chen Xuan mengangguk. Faktanya, Chen Xuan hanya mengira Lei Dong telah meninggal karena penyakit Yin karena tabrakan yang tidak disengaja, tetapi sekarang tampaknya masalahnya jelas tidak sesederhana itu. Musuh tidak hanya ingin mencuri jiwa Lei Dong, mereka juga bermaksud menggunakan Lei Dong untuk membunuh Lei Tianzong. Rencana seperti itu benar-benar jahat. Niat membunuh memenuhi mata Lei Tianzong. Keluarga Bei, Loh Dingtian, aku tidak akan pernah hidup berdampingan denganmu. Lei Tianzong sangat menyadari bahwa, berdasarkan situasi saat ini, hanya keluarga Bei dan Markis Raksasa yang dapat memiliki dendam seperti itu terhadapnya. Selain itu, dengan metode yang begitu rumit, selain dari Markis Raksasa dan entitas di tingkat keluarga Bei, tidak mungkin ada orang lain yang bisa melakukan hal seperti itu. Chen Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Seperti kata pepatah, musibah seharusnya tidak melibatkan keluarga. Siapa sangka keluarga Bei dan Markis Raksasa akan membungkuk begitu rendah, bahkan tidak menyayangkan bayi yang belum berusia 1 bulan. He Yuan, yang tidak terbiasa dengan konflik-konflik ini dan tidak terlalu memperhatikan hal lain, sekarang hanya mengkhawatirkan anaknya. Dr. Chen, saya mohon, tolong pikirkan suatu cara, Anda harus menyelamatkan Xiao Dong. Kumohon. He Yuan menangis dan hendak berlutut. Chen Xuan buru-buru mendukungnya, yakinlah, akulah yang menyelamatkan anak itu sejak awal. Dia dan saya ditakdirkan, dan saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkannya. Pada saat ini, Zhu Kangxi mulai mencibir dengan menghina, anak muda, jangan bicara terlalu percaya diri. Penyakit yang bahkan tidak dapat saya sembuhkan, saya tidak percaya dokter rumah sakit seperti Anda memiliki solusi. Tuanku, menurutku, lebih baik menunggu sampai 3 dokter divine lainnya tiba sebelum membuat keputusan. Kita tidak boleh membiarkan anak muda yang tidak berpengalaman ini merusak hal-hal penting. Zhu Kangxi sangat sadar bahwa dia telah merusak situasi kali ini. Namun, dia tidak mau membiarkan Chen Xuan, Greenhorn ini, mengambil pujian. Jika 3 dokter ilahi lainnya berhasil menyembuhkan tuan muda itu, setidaknya kata itu akan keluar bahwa itu adalah upaya gabungan dari 4 dokter agung Liang Jiang yang menyembuhkannya. Tetapi jika pemuda itu berhasil menyembuhkannya, maka Zhu Kangxi sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Kata-kata Zhu Kangxi memang menjerumuskan Lei Tianzong ke dalam pemikiran yang mendalam. Ketegaran hatinya untuk memutuskan membiarkan Zhu Kangxi memberikan bantuan sebelumnya yang hampir menyebabkan kesalahan besar, sekarang, dia merasa ragu-ragu. Saat itu, sebuah laporan dari seorang pelayan datang dari luar pintu. Markis, 3 dokter divine telah tiba. Saat kata-kata itu selesai, Zhang Hongru, Fang Chengqian, dan Ji Xuanhu berjalan berdampingan. Bersama dengan Zhu Kangxi, 4 dokter agung Liang Jiang semuanya hadir. Bagi 4 dokter agung-agung untuk mengambil tindakan bersama adalah pemandangan yang sangat langka, yang mungkin hanya Markis Liang Jiang yang termasyhur yang dapat memerintahkan agar keempatnya hadir pada saat yang bersamaan. Markis. Setibanya mereka bertiga membungkuk kepada Lei Tianzong pada saat yang bersamaan. Situasinya mendesak, dan Lei Tianzong tidak mampu membayar sapa apapun. 3 dokter ilahi telah tiba pada waktu yang tepat, silakan datang dan berkonsultasi bersama untuk putra saya segera. Zhang Hongru dan 2 lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Lei Dong.
Namun, saat berikutnya, ketika pandangan mereka tertuju pada Chen Xuan, mereka semua tercengang. Dokter ajaib Chen, kamu juga ada di sini. Zhang Hongru berseru dengan penuh semangat. Fang Chengqian juga melangkah maju dengan senyum di wajahnya. Dokter ajaib Chen, maaf, saya baru saja tidak melihat Anda, permintaan maaf saya. Bahkan Ji Xuanhu, yang masih memiliki ekspresi dingin di wajahnya, juga mengepalkan tangan Chen Xuan dan memberi hormat telapak tangan. Dokter ajaib Chen, kamu memiliki reputasi yang luar biasa. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Mungkinkah ketiga dokter agung-agung dari Lianjiang ini begitu sopan dan hormat kepada seorang dokter muda yang namanya tidak pernah terdengar? Ini terlalu tak terbayangkan, bukan? Yang paling terkejut, tentu saja, adalah Zhu Kangxi. Meskipun Zhu Kangxi juga berada di peringkat di antara 4 dokter agung, baik dalam keterampilan medis, senioritas, atau pengaruh, dia sebenarnya yang paling lemah di antara keempatnya. Namun, sekarang Zhang Hongru, Ji Xuanhu, dan yang lainnya semuanya menunjukkan rasa hormat yang besar kepada pemuda ini, yang membuat Zhu Kangxi merasa seolah-olah dia telah melihat hantu. Dokter Ilahi Zhang, Dokter Ajaib Fang, Dokter Ilahi Ji, apakah kamu tidak salah? Dia hanyalah seorang dokter biasa di Rumah Sakit Medicine King, apa yang membuatnya memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Dokter Ilahi? Zhu Kangxi tampak sangat menghina. Wajah Zhang Hongru dan yang lainnya menjadi gelap dalam sekejap. Fang Chengqian berbicara terus terang, Zhu Kangxi, selalu ada orang yang lebih baik dari dirinya sendiri, ada langit di luar langit. Saya menyarankan Anda untuk tidak meremehkan siapapun. Tingkat keahlian medis Miracle Dr. Chen berada di luar imajinasi Anda. Ekspresi Zhang Hongru juga menjadi serius. Itu benar, jika hanya ada satu orang di seluruh Lianjiang yang pantas menyandang gelar Dokter Ilahi, itu hanya Dokter Ajaib Chen. Jika bahkan Miracle Dr. Chen tidak pantas mendapatkan gelar Dokter Ilahi, lalu bagaimana kita layak? Sementara Ji Xuanhu tidak berbicara, dia juga tidak setuju. Di antara ketiganya, baik Zhang Hongru dan Fang Chengqian telah menyaksikan keterampilan medis Chen Xuan yang mendalam. Dan Ji Xuanhu juga mengetahui bahwa resep rahasia White Jade Frost berasal dari tangan Chen Xuan. Siapapun yang bisa menguasai resep rahasia Millennium White Jade Frost tidak bisa menjadi orang biasa, dan sikap Zhang Hongru dan Fang Chengqian telah mengkonfirmasi hal ini. Zhu Kangxi benar-benar bingung saat ini. Di Lianjiang, satu-satunya yang layak menyandang gelar Dokter Ilahi adalah Miracle Dr. Chen sendirian. Zhu Kangxi tidak pernah bisa membayangkan bahwa Zhang Hongru dan yang lainnya akan memberikan evaluasi setinggi itu. Tapi Zhu Kangxi benar-benar tidak bisa mengerti pemuda ini di depan matanya, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, dia bukan keturunan keluarga medis atau pewaris otoritas medis. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang benar-benar polos memiliki kualifikasi untuk mendapatkan penegasan seperti itu dari 3 dokter ilahi? Bab 374. 13 Jarum Dunia Bawah. Bukan hanya Zhu Kangxi, bahkan Lei Tianzong dan He Yuan cukup terkejut saat ini. Mereka awalnya mengira bahwa Chen Xuan benar-benar hanya seorang dokter biasa yang bekerja di rumah sakit, tetapi yang mengejutkan mereka, dia ternyata adalah seorang praktisi yang keterampilan medisnya jauh melebihi 4 dokter divine. Chen Xuan adalah dokter divine sejati. Lei Tianzong sangat emosional, saya, Lei Tianzong, telah melihat banyak orang, tetapi saya tidak pernah menyangka akan salah menilai seseorang hari ini. Aku benar-benar minta maaf, Miracle Dr. Chen, barusan aku seperti seseorang yang tidak bisa mengenali naga sungguhan. Saya tidak menerima saran Anda. Saya telah menyinggung Anda. Chen Xuan dengan cepat melambaikan tangannya, Yang Mulia tidak perlu meminta maaf, Anda khawatir dan bingung, dan pada saat itu, memilih dokter dengan lebih banyak pengalaman untuk merawat tuan muda itu sepenuhnya masuk akal. Lei Tianzong menjadi semakin puas dengan pemuda di hadapannya. Tidak hanya keterampilan medisnya yang luar biasa, tetapi dia juga jujur dan rendah hati. Lebih penting lagi, kekuatan yang ditunjukkan Chen Xuan pada saat kritis ketika Lei Dong bergerak jelas bukan sesuatu yang akan dimiliki oleh seorang dokter biasa. Semua tanda menunjukkan bahwa pemuda bernama Chen Xuan ini jelas tidak sesederhana itu. Lei Tianzong sudah memiliki rencana dalam pikirannya, jika ada kesempatan untuk membawa pemuda ini di bawah komandonya, itu pasti akan menjadi keberuntungan yang luar biasa baginya. Namun, pada saat ini, Lei Tianzong tidak berniat memikirkan hal-hal ini. Lei Tianzong berkata, karena keempat dokter ilahi telah tiba, mari kita segera berbagi pandangan tentang kondisi anak saya dan membuat rencana perawatan bersama. Zhang Hongru segera memperjelas pendiriannya, dengan Miracle Dr. Chen di sini, saya rasa kita tidak perlu berbagi pendapat. Tepat, dengan Miracle Dr. Chen di sini, ini bukan tempat kita untuk pamer. Fang Chengqian juga mengangguk setuju. Bahkan Ji Xuanhu tidak berani melangkah maju sembarangan pada saat ini. Dia sangat menyadari keterampilan medis Zhang Hongru dan Fang Chengqian, yang tidak kalah dengan dirinya. Sekarang mereka berdua secara kolektif mendukung Chen Xuan ini,
membuat kesalahan apapun di persimpangan ini akan membuat segalanya benar-benar tidak dapat ditebus. Pada akhirnya, Ji Xuanhu juga mengikuti arus, berkata, dengan Miracle Dr. Chen mengambil tindakan, masalahnya akan mudah diselesaikan. Zhu Kangxi benar-benar tercengang. Bahkan tidak merasa perlu untuk memberikan saran. Apakah ketiga dokter ilahi ini benar-benar mempercayai Chen Xuan ini sedemikian rupa? Lei Tianzong dan He Yuan bertukar pandang, sama-sama tercengang. Mereka benar-benar melewatkan poin kali ini. Apakah mereka tahu kemampuan Dr. Chen begitu kuat, di mana perlunya semua masalah ini untuk mengundang keempat dokter ilahi? Mengundang hanya Dr. Chen saja sudah cukup. Dr. Chen, kita harus merepotkanmu kalau begitu, Lei Tianzong memberi isyarat hormat. Chen Xuan tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi dan segera mengambil tindakan. Dia dengan ringan menjentikkan jarinya ke jarum perak di atas kepala Lei Dong. Swoosh, 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 swoosh. Jarum perak yang sebelumnya ditempatkan oleh Zhu Kangxi langsung ditembakkan, menembus langsung ke dinding beton. Pemandangan ini mengejutkan semua orang di sana, bahkan Ge San, pengawal pribadi Markis, sangat terkejut. Dia bisa melihat sekilas bahwa Dr. Chen di hadapannya adalah seorang praktisi seni bela diri sejati. Dan terlebih lagi, kekuatannya sangat dalam. Dia tidak menyangka bahwa kota Huai kecil ini benar-benar memendam sosok yang begitu kuat dan luar biasa. Setelah mengeluarkan jarum perak Zhu Kangxi yang tidak efektif, Chen Xuan mulai dengan cepat memasukkan jarum, menempatkan 12 jarum perak berturut-turut pada titik akupuntur Lei Dong. Bersama dengan yang ada di Bai Hui sebelumnya, ada total 13 jarum perak. Teknik ini adalah salah satu metode dari Primordial Mystic Needle, Netherworld 13 Needles. Teknik jarum ini secara khusus digunakan untuk mengobati penyakit yang mencuri jiwa seseorang. 13 jarum perak ditempatkan, masing-masing di salah satu dari 13 titik akupuntur, hantu, Lei Dong. Ki sejati Chen Xuan menjentikkan dari ujung jarinya, dan 13 jarum perak segera mulai beresonansi di titik akupuntur. Dengan getaran jarum perak ini, pemandangan yang menakjubkan terbentang. Di atas tubuh Lei Dong, ada beberapa bayangan berbentuk manusia yang bergetar bersamaan dengan jarum. Ini adalah roh jahat yang telah mengambil alih tubuh Lei Dong, mencoba mencuri jiwanya. Para penonton benar-benar terkejut dengan pemandangan ini. Peristiwa yang tak terbayangkan seperti itu adalah yang pertama kali mereka saksikan. Lei Tianzong mengenali apa yang terjadi dan berteriak, Dr. Chen, cepatlah dan usir roh jahat ini. Namun, ekspresi Chen Xuan sangat serius. Biasanya, roh invasif biasa tidak akan mampu menahan pemboman resonansi Acupoint Netherworld 13 Needles dan akan dimusnahkan dalam sekejap. Tapi roh jahat di hadapannya masih bertahan di dalam tubuh Lei Dong bahkan di bawah pengusiran dengan kekuatan penuhnya, yang benar-benar luar biasa. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa kekuatan roh jahat ini jauh melebihi ekspektasi. Menyadari bahwa itu Netherworld 13 Needles saja tidak efektif, Chen Xuan tiba-tiba memikirkan hal lain. Gelang 9 meter. Setelah menyelamatkan Lei Dong dari pintu kematian terakhir kali, Chen Xuan telah mempelajari kembali gelang 9 meter dan menemukan bahwa itu benar-benar bukan barang biasa, terutama kuat dalam menghukum Yin Evil. Pada saat ini, Chen Xuan tidak bisa berpikir terlalu banyak, dia menuangkan pikirannya ke dalam Nine Nether Bracelet, yang segera menyala dengan cahaya hijau hantu. Kemudian, dia memukul telapak tangan ke arah tubuh Lei Dong, keluar. Boom! Kerumunan dengan jelas melihat bayangan raksasa berbentuk manusia diusir dari tubuh Lei Dong oleh telapak tangan Chen Xuan. Mengaum. Bayangan itu mengeluarkan raungan marah. Meskipun Chen Xuan, yang paling dekat dengannya, tidak dapat melihat wajah bayangan itu dengan jelas, dia dapat dengan jelas merasakan kemarahan yang menjulang tinggi dan niat membunuh yang terpancar darinya. Namun, detik berikutnya setelah bayangan itu terbang keluar dari tubuh Lei Dong, bayangan itu benar-benar hancur, menghilang seperti asap di udara. Dan itu terjadi tepat setelah bayangan itu diusir. Wah wah wah. Lei Dong diranjang sakit mulai menangis dengan suara keras. Tangisannya keras tetapi tidak lagi menakutkan dan aneh, sama seperti bayi normal manapun. Orang banyak sangat gembira, langsung menyadari bahwa itu penyakit tuan muda telah sembuh total. Miracle Dr. Chen benar-benar memiliki keterampilan ilahi. Beruntung mendapat intervensi Dr. Ajaib Chen, kondisi seperti itu tidak pernah terdengar, saya khawatir hanya Dr. Ajaib Chen yang bisa menyembuhkannya. Zhang Hongru dan Fang Chengqian sama-sama tercengang. Ji Xuanhu juga diam-diam lega, untungnya, dia tidak bertindak gegabah sekarang. Dalam situasi saat itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani dengan tingkat kemampuannya. Sementara itu, Zhu Kangxi benar-benar tercengang, merosot ke tanah. Pemandangan yang baru saja dia saksikan telah sepenuhnya membentuk kembali pemahamannya, dia sekarang menyadari betapa bodohnya dia sebelumnya. Keahlian medis Miracle Dr. Chen memang sesuatu yang bahkan tidak bisa dia bandingkan. Lei Tianzong dan He Yuan, setelah melihat putra mereka kembali sehat, diliputi kegembiraan. Dr. Chen, saya benar-benar tidak bisa cukup berterima kasih.
He Yuan sangat tersentuh hingga air mata mengalir dari matanya. Chen Xuan tersenyum, "Nyonya He, kamu terlalu baik. Saya seorang dokter, dan adalah tugas saya untuk merawat dan menyelamatkan yang sakit. Selain itu, anak ini memang ditakdirkan bersamaku." Bagaimanapun, ini adalah kedua kalinya Chen Xuan menyelamatkan nyawa tuan muda itu. Bab 375 Mata Ganti Mata, Gigi Ganti Gigi. Lei Tianzong sangat berterima kasih kepada Chen Xuan. Dia belum sempat berterima kasih kepada Chen Xuan atas kejadian terakhir, dan sekarang, tanpa diduga, dia berhutang budi lagi kepada Chen Xuan. Tanpa basa-basi lagi, Lei Tianzong segera meminta Ge San membawa kartu bank. "Dr. Chen, kamu telah menyelamatkan Xiao Dong 2 kali, dan tanpamu, mangkuk batu giok pasti akan menghadapi bahaya yang akan segera terjadi. Anda adalah dermawan bagi keluarga kami. Ada 10 miliar di kartu ini, hanya sedikit tanda penghargaan saya, dan saya harap Anda bisa menerimanya." Keempat dokter hebat itu berdiri membeku di tempat. Menawarkan 10 miliar dengan satu gerakan, benar-benar layak untuk Markis Liangjiang. Mata Zhu Kangxi memerah karena iri. Dalam pandangannya, jika bukan karena Chen Xuan yang memotongnya, 10 miliar itu seharusnya menjadi miliknya. Dengan keuntungan 10 miliar sekaligus, seseorang akan memiliki lebih dari cukup kekayaan dan kemuliaan untuk dinikmati selama sisa hidupnya. Namun, yang mengejutkan semua orang, Chen Xuan langsung menolak. "Markis, saya sudah katakan sebelumnya, saya seorang dokter. Mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa adalah tugas saya, dan Anda tidak perlu terlalu sopan. Jika Anda bersikeras memberi saya uang, itu akan menjadi penghinaan terhadap profesi saya." Chen Xuan bukanlah orang yang tidak pernah menerima uang, tetapi dia memiliki prinsipnya. Dia sekarang menjadi dokter di Rumah Sakit Medicine King, dan kedua kali dia menyelamatkan Lei Dong, dia melakukannya dengan konsultasi langsung dari rumah sakit. Karena dia merawat pasien di dalam rumah sakit, maka aturan rumah sakit harus diterapkan. Jika tidak, mengambil uang rumah sakit dan menerima tunjangan di sampingnya akan benar-benar melanggar prinsipnya. Wajah keempat dokter hebat itu semua menunjukkan keheranan saat mendengar tanggapan Chen Xuan. Mereka tidak salah dengar, bukan? Itu 10 miliar. Dan Chen Xuan telah menolaknya. Zhu Kangxi benar-benar tercengang dan tidak mengerti mengapa Chen Xuan melakukan hal seperti itu. Apa dia sudah gila? Untuk benar-benar menyerahkan 10 miliar. Zhang Hongru dan Fang Chengqian, di sisi lain, dipenuhi dengan kekaguman. Di dunia ini, tidak banyak yang bisa acuh tak acuh terhadap 10 miliar. Dokter ajaib Chen, yang masih sangat muda namun memiliki keterampilan medis yang luar biasa, mempertahankan prinsip-prinsip seperti itu, berdiri teguh, dan tidak terpengaruh oleh uang, sungguh luar biasa. Bahkan Lei Tianzong mengevaluasi kembali Chen Xuan, semakin melihatnya sebagai keajaiban. Pada akhirnya, Lei Tianzong tidak punya pilihan selain memasukkan kembali kartu bank dengan 10 miliar ke dalam sakunya. "Dr. Chen, karena kamu tidak mau menerima uang itu, aku tidak akan memaksa. Namun, 3 hari dari sekarang akan menjadi perayaan sebulan penuh putra saya Lei Dong, dan saya akan mengadakan jamuan makan untuk para tamu. Saya harap, Dr. Chen, Anda akan hadir." Chen Xuan tersenyum tipis, "Itu bukan masalah, selama saya bebas, saya pasti akan datang. Juga, ada sesuatu yang perlu saya jelaskan tentang Tuan Muda Lei Dong." "Oh, apa itu?" Lei Tianzong penasaran. Chen Xuan berkata, "Tuan Muda Lei Dong masih muda dan telah bertahan dari 2 guncangan seperti itu, tidak diragukan lagi, semangatnya pasti terpengaruh. Di masa depan, dia mungkin akan mudah terkejut dan menemukan semangatnya gelisah." He Yuan segera menjadi khawatir, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Dr. Chen, apakah Anda punya solusi?" Chen Xuan tersenyum ringan, "Jangan khawatir. Ketika saya kembali, saya akan membuatkan jimat untuk Tuan Muda Lei Dong. Saya akan membawanya pada hari perjamuan bulan purnama. Selama Tuan Muda Lei Dong memakai jimatku, dia tidak akan diganggu oleh roh jahat lagi, sampai bisa disingkirkan pada usia 12 tahun. Lei Tianzong dan He Yuan sangat gembira dan berterima kasih berulang kali. Setelah itu, Lei Tianzong secara pribadi mengantar Chen Xuan ke pintu. Sebelum pergi, Chen Xuan melihat sekeliling perkebunan untuk terakhir kalinya, menunjuk ke beberapa bebatuan, pohon belalang, dan semacamnya di 4 arah tenggara dan barat laut, dan berkata, "Markis, saya memiliki pengetahuan tentang Feng Shui, dan hal-hal yang diatur di sekitar kediaman ini tidak terlalu menguntungkan. Jika nyaman, akan lebih baik untuk menghapusnya." Lei Tianzong agak bingung, tetapi karena Chen Xuan yang berbicara, dia tidak banyak bicara dan segera memerintahkan Ge San untuk menghapus hal-hal yang telah ditunjukkan Chen Xuan. Baru saat itulah Chen Xuan masuk ke mobil dan pergi. Pada saat ini, ekspresinya menjadi gelap. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang dia melihat dengan jelas bahwa seseorang memang telah membuat formasi Feng Shui di sekitar perkebunan.
Justru karena formasi Feng Shui inilah para penjahat menemukan kesempatan untuk menyerang dan melukai Tuan Muda Lei Dong. Namun, tanpa bukti apapun, Chen Xuan secara alami tidak berani berspekulasi siapa yang telah menyiapkan formasi Feng Shui. Jika tidak, mengingat temperamen dan pengaruh Lei Tianzong, badai pertumpahan darah lainnya mungkin akan terjadi. Jadi, Chen Xuan hanya menyebutkannya secara sepintas. Setelah Chen Xuan pergi, kilatan dingin melintas di mata Lei Tianzong. Jelas bahwa kecelakaan putranya Lei Dong bukanlah kecelakaan, tetapi tindakan yang disengaja. Seseorang telah berani menargetkan putranya, dan dia tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Lo Dingtian memiliki 8 pelindung di bawah komandonya, kan? Gesan langsung memahami implikasi dari kata-kata Lei Tianzong tetapi menunjukkan keprihatinan. Markis, sebelum datang ke sini, Raja Sao secara khusus menginstruksikan bahwa tugas utama Anda di kota Huai adalah menjaga stabilitas. Jika Anda menyerang lebih dulu, saya khawatir itu akan merugikan Anda. Lei Tianzong mengutuk, persetan dengan kerugiannya. Mereka telah menggertak jalan mereka ke depan pintu saya, haruskah saya bermain pengecut saja? Jika kamu khawatir akan dihukum oleh Raja Sao, pastikan saja pekerjaan itu dilakukan dengan bersih, tanpa memberi pengaruh pada siapapun. Sebelum fajar besok, aku ingin jumlah 8 pelindung itu dipotong setengahnya. Gesan mengerti maksud Lei Tianzong dan segera berdiri tegak. Mengerti, tuanku. Aku akan membuat pengaturan sekarang. Malam itu juga, sebuah kisah balas dendam terungkap di kota Huai. Seekor Lincoln sedang mengemudi di sepanjang jalan pegunungan yang terpencil. Di dalamnya duduk seorang pria yang ujung lengannya disulam dengan lambang raksasa. Pria ini adalah salah satu dari 8 pelindung raksasa Markis. Tiba-tiba, bang! Beberapa paku kaca yang telah diatur sebelumnya tiba-tiba terangkat dari tanah, meledakkan ban Lincoln dalam sekejap. Lincoln membelok dari jalan pegunungan dan terjun lebih dulu ke lereng. Boom! Mobil itu jatuh dengan keras ke tanah dan langsung meledak menjadi bola api. Untungnya, pelindung di dalamnya sangat ahli dalam seni bela diri dan berhasil melompat keluar dari kendaraan saat jatuh, mendarat di dasar gunung hanya dengan goresan kecil di tangan dan kakinya. Tapi sebelum dia bisa menenangkan dirinya sendiri. Desir! Sinar dingin sudah membuat serangan pendahuluan. Pelindung tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia merasakan sensasi dingin di lehernya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat tenggorokannya sudah disayat kaca, darah mengalir deras. Di bagian lain kota, di dalam sebuah villa mewah. Pelindung lain terbangun dari tidurnya, mencium aroma gas yang menyengat. Dia membuka matanya tiba-tiba dan mencoba untuk bangun, hanya untuk menemukan bahwa tubuhnya lemas dan tidak berdaya, seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Pada saat itu, sesosok dengan wajah tertutup berdiri di dekat jendelanya. Kamu, Anda salah satu anak buah Markis Liangjiang. Pelindung itu langsung menebak kebenarannya. Namun sosok bertopeng itu tidak menanggapi dan langsung melompat keluar dari villa. 5 detik setelah dia pergi. Boom! Sebuah ledakan besar mengubah seluruh villa menjadi puing-puing. Pada saat yang sama, 2 pembunuhan lainnya terjadi di bagian lain kota Huai. Menjelang fajar, 4 dari 8 pelindung itu tewas. Kematian mereka semuanya tampak seperti kecelakaan. Tetapi bahkan orang bodoh pun bisa tahu, dengan 4 pelindung meninggal pada malam yang sama, bahwa ini bukan masalah kecelakaan yang sederhana. Faktanya, Lei Tianzong tidak berniat menyembunyikannya, apa yang disebut kecelakaan hanyalah fasad yang nyaman. Pesannya sederhana, menyinggung Markis Liangjiang, dan mengharapkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini adalah cara Markis Liangjiang. Bab 376 Pesta Bulan Purnama. 3 hari kemudian, perayaan sebulan penuh untuk Tuan Muda Lei Dong diadakan sesuai jadwal. Lei Tianzong bukan hanya Markis Liangjiang tetapi juga benar-benar orang yang bertanggung jawab atas kota Huai. Untuk eselon atas, dapat menghadiri perayaan sebulan penuh putra Liangjiang Markis tidak diragukan lagi merupakan penegasan besar atas status mereka. Jika mereka cukup beruntung untuk disukai oleh Markis Liangjiang, itu tentu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan masa depan mereka. Oleh karena itu, perayaan sebulan penuh secara alami menarik banyak orang yang sangat ingin masuk. Adegan itu tidak kalah spektakulernya dengan upacara Raja Perang Zheng Yunfeng. Chen Xuan tiba di kediaman Markis Liangjiang sesuai kesepakatan. Setelah tiba, Chen Xuan terpana oleh pemandangan di hadapannya. Di depan seluruh kediaman Markis, mobil-mobil mewah berduyun-duyun masuk seperti hujan, dengan kendaraan bernilai jutaan atau bahkan puluhan juta menghalangi jalan sepenuhnya. Di sekitar kediaman, penjaga dengan pakaian militer berwarna hijau berpatroli bola-balik. Setelah menyerahkan undangannya, Chen Xuan melangkah ke kediaman. Di dalam kediaman, penuh sesak dengan orang-orang yang datang dan pergi, semuanya mengenakan pakaian elegan yang sesuai dengan kelas atas. Hampir setiap tokoh terkemuka di kota Huai telah tiba, sebuah bukti kekuatan berpengaruh Markis Liangjiang. Namun, begitu Chen Xuan melangkah masuk ke dalam kediaman, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Kenapa kamu juga ada di sini?
Suara itu dipenuhi dengan ketidaksenangan. Chen Xuan berbalik dan melihat seorang gadis berbaju hitam berdiri di belakangnya. Gadis itu tampak akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi Chen Xuan tidak dapat mengingatnya saat ini. Kamu mungkin siapa? Chen Xuan bertanya. Gadis itu menjadi semakin kesal, kamu benar-benar pandai berpura-pura, bukan? Kami baru saja bertemu di Universitas Kota Huai baru-baru ini, saya tidak percaya Anda lupa begitu cepat. Universitas Kota Huai. Jadi itu kamu. Chen Xuan akhirnya ingat. Hari itu, dia telah mengalahkan Hu Biao di Universitas Kota Huai dan dihentikan oleh gadis ini saat dia meninggalkan stadion. Dia sepertinya adalah seseorang dari aliansi bela diri Beijiang. Memang, berdiri di depan Chen Xuan tidak lain adalah kepala aliansi bela diri Beijiang, Putri Ye Bufan, Ye Chongling. Terakhir kali, Ye Chongling bergegas kembali ke Kota Huai dari luar negeri hanya untuk mengalahkan Hu Biao dan membuat namanya terkenal di depan semua orang di aliansi bela diri Liangjiang. Chen Xuan tidak hanya mendahului dia, tetapi dia juga menjadi pusat perhatian, dan yang lebih buruk lagi, ayahnya, Ye Bufan, bahkan menamparnya dengan amarahnya. Kejadian ini telah membuat Ye Chongling menyimpan dendam. Dan sekarang, yang mengejutkannya, dia bertemu Chen Xuan lagi di perjamuan ini. Ye Chongling mencibir, Hu Biao itu benar-benar bodoh, kalah dari ikan kecil sepertimu. Terakhir kali kamu melarikan diri, kamu beruntung, tapi kali ini kamu tidak akan seberuntung itu. Alis Chen Xuan berkerut sedikit, apa yang kamu inginkan? Ye Chongling menjawab, bagaimana menurutmu? Terakhir kali kamu berhutang kemenangan padaku, dan kamu bahkan membuatku ditampar oleh ayahku. Tentu saja, saya harus membalas dendam. Tundukkan kepalamu dan akui kekalahanku, atau keluarlah bersamaku sekarang untuk sebuah kompetisi. Jika aku tidak bisa membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan dalam waktu 5 menit, namaku bukan Ye Chongling. Ye Chongling, yang telah berlatih seni bela diri sejak kecil, disengaja dan tidak terukur dalam tindakannya. Melihat Chen Xuan memicu kemarahannya, dan dia sangat ingin segera menyeretnya pergi untuk pelajaran untuk melampiaskan amarahnya. Namun, Chen Xuan terlalu malas untuk menyia-nyiakan kata-kata dengan seseorang yang gila seperti Ye Chongling, dan dia berkata dengan dingin, pertama, saya di sini hari ini untuk ikut serta dalam perayaan sebulan penuh, bukan untuk berkompetisi dalam seni bela diri. Kedua, untuk berbicara terus terang, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Dengan kultivasi Anda bahkan tidak bisa mengalahkan Hu Biao, apalagi layak menantang saya. Apa yang kamu katakan? Ye Chongling meledak dengan amarah dalam sekejap. Kultivasi seni bela diri selalu menjadi sesuatu yang dia banggakan, tetapi sekarang, pria di depannya ini benar-benar menolak kekuatannya, bahkan menyatakan dia tidak memiliki kualifikasi untuk menantangnya. Ini hanyalah penghinaan yang paling besar baginya. Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah kediaman Markis Liangjiang, Ye Chongling akan menyerangnya di sana dan kemudian. Pada saat ini, seorang anak laki-laki yang berdiri di samping Ye Chongling juga tidak tahan lagi. Nak, kamu benar-benar memiliki mulut yang besar, tahukah kamu seberapa kuat kemacetan itu? Beraninya kamu berbicara dengannya seperti itu. Bocah bernama Zai Tao ini berasal dari keluarga yang menempati peringkat 5 besar di Nanhu. Menghadapi seseorang seperti Chen Xuan, yang pakaian polosnya memperjelas bahwa dia berlatar belakang biasa, Zai Tao secara alami berbicara dengan arogansi. Chen Xuan hanya melirik Zai Tao dan berkata dengan acuh tak acuh, dan apakah kamu tahu kekuatanku? Namun Anda berani berbicara dengan saya seperti itu. Kamu bajingan. Zai Tao sangat marah. Dia telah merencanakan untuk menggunakan statusnya sebagai tuan muda yang kaya untuk meremehkan Chen Xuan, tetapi tidak menyangka Chen Xuan begitu mendominasi saat dia membuka mulutnya. Chen Xuan jelas tidak peduli dengan tuan muda dari sebuah keluarga yang bernilai puluhan miliar, anak itu benar-benar tak tertahankan. Tuan muda kaya lainnya yang datang bersama Zai Tao semuanya kesal, mengutuk dan ingin mengerumuni Chen Xuan. Sayangnya, ini adalah kediaman Markis Liangjiang, dan tidak peduli seberapa kuat keluarga mereka tidak berani membuat keributan di sini, jadi pada akhirnya, mereka hanya mengoceh tanpa tindakan nyata. Ye Chongling sepertinya melihat melalui segalanya dan mencibir, saya mengerti sekarang, Anda tahu betul bahwa ini adalah kediaman Markis Liangjiang dan kami tidak akan berani melakukan apapun kepada Anda, itu sebabnya Anda begitu sombong, bukan? Kata-kata Ye Chongling segera mencerahkan semua orang. Zai Tao berkata dengan jijik, itu benar. Saya bertanya-tanya mengapa Anda begitu berani, ternyata Anda hanya mengandalkan orang lain sebagai pendukung Anda. Hahaha. Hahaha. Tuan muda kaya lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Chen Xuan terlalu malas untuk menyia-nyiakan kata-kata dengan orang-orang ini dan bahkan tidak repot-repot menanggapi mereka. Saat itu, penanggung jawab tempat perjamuan mengumumkan bahwa perjamuan akan dimulai dalam waktu setengah jam dan meminta semua orang untuk pindah ke aula untuk mengambil tempat duduk mereka. Jadi, Chen Xuan langsung menuju ke aula. Ye Chongling, Zai Tao, dan yang lainnya mengikutinya.
Pada saat ini, ada antrean panjang di pintu masuk aula, resepsi di luar hanya bersifat sementara, sedangkan perjamuan di dalam aula adalah acara utama. Akibatnya, pemeriksaan keamanan untuk masuk dan keluar cukup ketat, dengan pemeriksaan yang diperlukan untuk semua orang. Selain itu, karena itu adalah perayaan sebulan penuh Pangeran Muda, tidak ada tamu yang datang dengan tangan kosong, mereka semua membawa hadiah. Ada anggota staf di pintu masuk aula yang didedikasikan untuk menghitung semua hadiah. Semua tamu ini berasal dari kalangan elit, dan mereka datang untuk menjilat Markis Liangjiang, jadi tentu saja, hadiah yang mereka bawa lebih berharga daripada yang terakhir. Mobil mewah, perhiasan, barang antik, sebut saja, nilainya setidaknya puluhan juta, beberapa bahkan ratusan juta. Pemberian-pemberian ini praktis menjadi bentuk persaingan di antara keluarga-keluarga kelas atas ini. Sengaja membuntuti Chen Xuan, Ye Chongling dan Zai Tao mulai mengejeknya saat melihat Chen Xuan dengan tangan kosong. "Nak, di mana hadiahmu? Jangan bilang kamu tidak membawanya." Zai Tao bertanya dengan ekspresi mengejek. Wajah Chen Xuan tetap tenang, "Apakah saya membawa hadiah atau tidak? Ada apa dengan Anda?" Zai Tao mendengus, "Tentu saja itu urusanku. Hari ini adalah perayaan sebulan penuh Pangeran Muda, hari yang penuh kegembiraan, namun Anda datang dengan tangan kosong. Ini benar-benar tidak menghormati Pangeran Muda. Ini penghinaan terhadap Markis Liangjiang. Bab 377 hadiahku lebih berharga dari milikmu semua." Zai Tao jelas memendam kebencian di hatinya atas sikap Chen Xuan sebelumnya, dan segera berusaha melabelinya dengan stigma tidak menghormati Markis Liangjiang. Para pemuda kaya yang mengikuti Zai Tao tidak mau kalah, mereka semua menggemakan perasaannya, mengarahkan jari mereka ke Chen Xuan. Di bawah pengaruh mereka, kerumunan di sekitarnya juga mulai mengejek Chen Xuan secara sepihak. Bahkan tidak membawa hadiah dan masih memiliki wajah untuk datang minum pada perayaan bulan purnama, akhir-akhir ini, benar-benar ada banyak orang muncul dengan tangan kosong ke perayaan bulan purnama. Siapa yang tahu keluarga seperti apa yang membesarkannya, dia terlalu tidak mengerti tentang aturannya. Apakah itu tentang aturan atau tidak masalah, semua orang telah membawa hadiah, yang secara alami membuat mereka merasa berhak untuk memandang rendah Chen Xuan dari landasan moral mereka yang tinggi. Melihat Chen Xuan menjadi target semua orang, Ye Chongling juga mengambil kesempatan untuk menendangnya saat dia turun. Lihat gaunnya, dia datang dengan tangan kosong. Saya mulai ragu apakah dia diundang. Dia tidak mungkin menjadi seseorang yang menyelinap hanya untuk mencuri makanan dan minuman, bukan? Zai Tao segera menimpali, "Chongling benar. Saya sarankan kita harus memeriksa undangannya. Mungkin dia hanya pengemis yang menyelinap masuk." Setelah mendengar ini, semua orang menunjukkan penghinaan, mereka membanggakan diri sebagai elit masyarakat kelas atas, dan pemikiran untuk makan dengan seorang pengemis yang hidup dari mengais-ngais sampah membuat mereka jijik. Keributan di antara orang-orang segera menarik perhatian staf Markis. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Seseorang yang mirip dengan kapten penjaga bertanya dengan tegas. Zai Tao segera melangkah maju, "Kamu sudah tiba tepat pada waktunya. Anak ini tidak mendapat undangan dan tidak membawa hadiah, kami menduga dia penyusup yang tidak diinginkan. Mengapa Anda tidak bergegas dan membawanya pergi?" Kapten penjaga menjadi waspada setelah mendengar ini. Baru-baru ini, mereka dari kediaman Markis Liangjiang telah berselisih dengan Markis Raksasa. Jika ada penjahat yang muncul di perayaan bulan purnama Pangeran Muda untuk menimbulkan masalah, dia akan memikul tanggung jawab yang tak terhindarkan. "Pak, bolehkah saya melihat undangan Anda?" Kapten bertanya, suaranya membawa tingkat keparahan. "Tentu saja, kamu bisa." Chen Xuan segera mengeluarkan undangannya sendiri. Setelah melihat sekilas yang mengungkapkan tidak ada masalah, Kapten akhirnya menghela nafas lega. "Tuan, saya mohon maaf atas pelanggarannya." Zai Tao dan teman-temannya bertukar pandang, menyadari bahwa anak muda ini memang diundang. Zai Tao belum siap untuk menyerah dan berseru, bahkan jika dia mendapat undangan, dia tidak membawa hadiah, bukankah itu juga tidak sopan kepada Pangeran Muda? Kapten penjaga dengan acuh tak acuh berkata, memberikan hadiah kepada Pangeran Muda adalah tindakan sukarela. Memberi hadiah berarti menghormati Pangeran Muda, tidak memberi itu tidak sopan, menurut apa yang Anda katakan, bukankah itu membuatnya tampak seperti Markis mengeksploitasi situasi untuk mendapatkan keuntungan? Posisi apa yang Anda coba tempatkan pada Markis? Ini, saya tidak bermaksud seperti itu sama sekali. Wajah Zai Tao menjadi pucat ketakutan, dan dia tidak dapat mengartikulasikan kata-katanya dengan benar. Kerumunan di sekitarnya juga tidak berani membahas masalah pemberian itu lagi dan segera menutup mulut mereka. Chen Xuan sangat puas dengan penampilan kapten penjaga itu. Tampaknya Markis Liangjiang melatih pasukannya dengan baik pada hari-hari biasa. Sebenarnya, aku memang membawa hadiah. Saya hanya meremehkan membuang-buang kata-kata dengan mereka, kata Chen Xuan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak brokat kecil dari sakunya. Kerumunan segera menjadi tertarik.
Zai Tao mengejek dengan jijik, dilihat dari pakaianmu, apapun yang kamu bawa sepertinya bukan sesuatu yang berharga. Yang lain juga ikut mengejek. Chen Xuan mempertahankan sikap bangga, hadiahku mungkin memang tidak bernilai banyak uang, namun itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Setidaknya jauh lebih berharga daripada semua pernak-pernik emas dan perak vulgar yang Anda bawa ini. Dengan kata-kata ini, orang banyak merasakan gelombang ketidaknyamanan di hati mereka. Kamu benar-benar memiliki mulut yang besar. Tahukah Anda berapa harga hadiah kami? Setidaknya 10 juta ke atas. Berpakaian seperti itu dan kamu berani mengatakan hadiahmu lebih berharga dari milik kita. Tak tahu malu. Sungguh pamer, saya yakin apa yang dia bawa hanyalah barang rongsokan jalanan murahan. Zai Tao juga menunjukkan penghinaan, meniup trompetmu sendiri, bukan? Bukankah Anda mengklaim hadiah Anda adalah harta yang tak ternilai harganya? Kemudian buka dan mari kita lihat. Ya, terangkan kami. Kami juga ingin tahu apa yang di bumi ini lebih berharga daripada mobil mewah, rumah mewah, emas, dan permata kami. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak, penuh cemoohan. Chen Xuan tidak dapat diganggu untuk berdebat. Maaf, hadiah saya disiapkan khusus untuk pangeran muda, dan saya bermaksud menyerahkannya langsung kepada Markis sendiri sebelum membukanya. Kerumunan itu bahkan lebih menghina. Sial, menurutmu kamu siapa? Hadiah yang buruk dan Anda harus menyerahkannya langsung ke Markis. Tepatnya, Markis bahkan mungkin tidak melihat dengan baik mobil mewah dan rumah mewah kami, namun menurut Anda hadiah jelek Anda layak untuk diperhatikan. Benar-benar berpikir kamu membawa sesuatu yang berharga. Anda menganggap diri Anda terlalu serius. Zai Tao mengejek, karena barangmu sangat berharga, mengapa kamu tidak segera membukanya untuk kita lihat? Chen Xuan menggelengkan kepalanya, seperti yang telah saya katakan, saya juga ingin menyerahkannya langsung ke tangan Markis. Namun, sebelum Chen Xuan bisa menyelesaikannya, Ye Chongling, yang telah menunggu beberapa saat, tiba-tiba bergerak, mengambil kotak brokat dari tangan Chen Xuan. Aku benar-benar ingin melihat hal baik apa yang kamu berikan. Chen Xuan terkejut. Dia tidak menyangka Ye Chongling akan begitu sombong, bahkan berani merebut hadiah yang telah dia siapkan untuk pangeran muda itu. Sebelum Chen Xuan bisa menghentikannya, Ye Chongling sudah membuka kotak brokat. Pada saat berikutnya, ketika Ye Chongling melihat isi kotak brokat itu, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apakah kamu mencoba untuk menjadi lucu? Benda yang rusak dan Anda berani memberikannya sebagai hadiah. Penasaran, Zai Tao melirik kotak brokat itu dan tertawa terbahak-bahak juga. Sial, aku hampir mempercayaimu. Apakah ini yang Anda sebut sebagai hadiah yang lebih berharga daripada mobil, rumah mewah, emas, dan permata kami? Anda pasti menghina kecerdasan kami. Hahaha. Saat dia berbicara, Zai Tao mengangkat barang itu dari kotak brokat. Itu adalah benda gelap yang tampak seperti sepotong kayu, diukir menjadi gambar guanyin. Umumnya, orang akan mengharapkan sosok guanyin diukir dari batu giok atau emas, tetapi yang di depan mereka terbuat dari kayu yang paling murah, sama sekali tidak berkelas. Bahkan mereka yang memiliki sedikit pengetahuan dapat mengatakan bahwa ini jelas bukan sesuatu yang berharga. Untuk sementara waktu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Benda jelek apa ini? Itu tidak bernilai 1 juta atau bahkan 10 juta, bahkan mungkin tidak bernilai 1000. Untuk mengklaim hal semacam ini lebih berharga daripada hadiah kita. Itu benar-benar tidak tahu malu. Memiliki keberanian untuk memberikan sampah seperti itu kepada pangeran muda sebagai hadiah, kamu benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Ekspresi Chen Xuan menjadi dingin, dia tidak peduli dengan pendapat orang-orang ini, dia hanya khawatir tentang amulet yang dia buat untuk Lei Dong. Amulet ini diukir dari kayu jujube yang disambar petir, dan dia juga telah menanamkannya dengan beberapa formasi misterius, menjadikannya artefak sihir asli dengan kekuatan untuk menangkal kejahatan dan menawarkan perlindungan. Sayang sekali orang-orang ini buta terhadap nilainya, mereka tidak bisa melihat keluar permukaan. Bab 378. Siapa yang merusaknya, maju. Menyaksikan amulet yang dipermainkan dengan iseng di tangan Ye Chongling, Chen Xuan segera memperingatkan, nilai amulet ini jauh melampaui imajinasimu. Segera kembalikan ke saya, atau saya tidak akan sopan. Ye Chongling terlihat meremehkan. Oh ya, mari kita lihat bagaimana Anda akan bersikap tidak sopan saat itu. Ye Chongling yakin bahwa Chen Xuan tidak akan berani menimbulkan masalah di tanah milik Markis Lianjiang, yang membuatnya berani bertindak begitu sembrono. Pada saat itu, Zai Tao juga ingin pamer di depan Ye Chongling. Sampah apa ini yang sangat kamu hargai? Saya benar-benar ingin melihat betapa berharganya benda ini. Dengan itu, Zai Tao merebut amulet itu dari tangan Ye Chongling dan melemparkannya ke tanah. Tidak. Chen Xuan berseru dengan cemas. Dia ingin segera turun tangan, namun dia masih terlambat satu langkah. Pukul. Guanyin kayu itu menabrak tanah dengan keras, dan segera retakan terbentuk. Semua orang tertawa terbahak-bahak, senang dengan kemalangan itu.
Zai Tao juga terlihat puas diri, menikmati perbuatannya. Sepotong kayu yang rusak, dan kamu berani mengatakannya. Zai Tao penuh dengan penghinaan, baru saja akan mengejek. Namun pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bersenandung. Suara gemuruh yang luar biasa muncul, dan aliran cahaya 7 warna tiba-tiba mengalir keluar dari celah di guanyin kayu, melesat langsung ke langit. Saat berikutnya, aliran cahaya 7 warna benar-benar membentuk lingkaran cahaya melingkar 7 warna di atas perkebunan. Lingkaran cahaya ini melayang di atas perkebunan, menyerupai cahaya Buddha legendaris yang menerangi negeri itu. Surga saya. Sebuah keajaiban. Ini adalah keajaiban. Bodhisattva telah terwujud. Bodhisattva telah terwujud. Semua yang hadir sangat terguncang oleh pemandangan di depan mereka, banyak yang bahkan berlutut di tanah, bersujud kepada lingkaran cahaya di langit. Kemunculan tiba-tiba cahaya Buddha 7 warna, sebuah tontonan yang belum pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Zai Tao dan Ye Chongling menatap cahaya Buddha 7 warna di langit, juga tidak percaya. Mereka baru saja melihat dengan jelas bahwa aliran cahaya 7 warna ini memang keluar dari celah yang terbentuk di guanyin kayu. Mungkinkah guanyin kayu yang tampak biasa ini benar-benar bukan benda biasa? Pada saat ini, Chen Xuan sangat marah. Kayu jujube petir yang digunakan untuk guanyin kayu ini adalah sesuatu yang berhasil dia temukan di pasar barang antik dengan susah payah. Formasi di atasnya telah membebani energi mentalnya, dengan susah payah diatur menggunakan mantra ilahi dan metode rahasia dari ingatannya. Bisa dikatakan bahwa seluruh guanyin kayu ini adalah hasil karya darah hidupnya. Tapi sekarang, harta ini telah dihancurkan tanpa berpikir oleh Zai Tao, sebuah tindakan yang sangat tercela. Chen Xuan memandang Zai Tao dan berteriak dengan marah, siapa yang memberikanmu keberanian untuk menghancurkan barangku? Saat dia berbicara, niat membunuh yang kuat meletus dalam sekejap, menakuti Zai Tao hingga berkeringat dingin. Bahkan orang-orang di sekitarnya terintimidasi oleh kehadiran Chen Xuan yang luar biasa, merasakan udara menjadi tipis dan sulit bernapas. Zai Tao sangat terkejut di dalam, karena dia tidak menyangka kekuatan pemuda ini begitu hebat. Tapi Zai Tao juga tidak khawatir, bagaimanapun juga, ini adalah tanah milik Markis Liangjiang, dan tidak peduli seberapa kuat orang ini di depannya, dia pasti tidak akan berani menyakitinya di sini. Memikirkan hal ini, Zai Tao tiba-tiba menjadi tak kenal takut. Itu hanya sepotong kayu yang rusak, jadi bagaimana jika hancur? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Paling buruk, saya hanya akan memberi Anda sejumlah uang. 1000 yuan, apakah itu cukup? Mulut Zai Tao meringkuk dengan senyum mengejek, jelas mencoba memprovokasi Chen Xuan. Ye Chongling dan yang lainnya, melihat Chen Xuan dibuat marah oleh Zai Tao namun merasa tidak berdaya, mau tidak mau menikmati kemalangannya. Namun, saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, Chen Xuan mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Zai Tao, menjatuhkannya ke tanah. Pada saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Ye Chongling dan yang lainnya tercengang, mereka tidak pernah bermimpi bahwa Chen Xuan akan berani mengambil tindakan di kediaman Markis Liangjiang. Zai Tao benar-benar linglung dengan tamparan itu. Setelah mengangkat dirinya dari tanah, dia menjadi sangat malu, bajingan, apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu menumpangkan tangan padaku, kamu pasti lelah hidup. Ye Chongling juga dengan dingin meneriaki kapten penjaga, kalian semua melihatnya, kan? Orang ini benar-benar memiliki keberanian untuk menyerang seseorang di kediaman Markis Liangjiang. Apakah kamu tidak akan langsung menangkapnya? Meskipun kapten penjaga juga merasa bahwa Zai Tao, yang telah mengambil harta orang lain dan merusaknya, pantas dipukul, sebagai penjaga rumah Markis, mereka secara alami memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas. Tapi tepat ketika kapten penjaga hendak mengambil tindakan terhadap Chen Xuan, teriakan marah tiba-tiba meletus, berhenti, kalian semua. Saat suara itu menghilang, Lei Tianzong tiba, diapit oleh kontingen pengawal. Kami memberikan penghormatan kepada Markis. Semua orang menjadi panik dan buru-buru membungkuk untuk menyambutnya. Wajah Lei Tianzong muram, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Sebelum kapten penjaga dapat menjawab, Zai Tao dengan cepat angkat bicara untuk mengeluh, Tuanku, pemuda ini membuat keributan di kediamanmu dan bahkan melakukan kekerasan. Tolong hukum dia atas pelanggarannya. Ye Chongling dalam hati bergembira, mengira Chen Xuan berada dalam masalah karena menyebabkan gangguan di kediaman Markis Liangjiang. Namun saat berikutnya, saat mata Lei Tianzong tertuju pada Chen Xuan, ekspresinya langsung menjadi kejutan yang menyenangkan. Dokter Ajaib Chen, jadi kamu sudah tiba. Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Pada saat ini, Zai Tao dan Ye Chongling berdiri di sana, benar-benar tercengang. Markis Liangjiang yang agung memperlakukan Chen Xuan dengan sopan, apa artinya ini? Kemudian, He Yuan, memeluk Lei Dong, tersenyum dan berkata, Dokter Ilahi, sepertinya kamu dan Xiao Dong benar-benar ditakdirkan. Dia baru saja menangis, tetapi berhenti begitu dia melihatmu. Mendengar ini,
Kemarahan Chen Xuan sedikit mereda, dan dia menggoda pipi tembem anak itu sambil tersenyum. Ya, sepertinya Xiao Dong merindukanku, bukan? Hahaha. Di tengah ejekan Chen Xuan, Lei Dong benar-benar tersenyum. Adegan ini membuat Lei Tianzong dan He Yuan tertawa terbahak-bahak. Tapi para penonton sudah menatap tak percaya. Chen Xuan ini tidak hanya mampu tertawa bersama Markis Liang Jiang dan istrinya, tetapi bahkan bisa bercanda dengan pangeran muda. Ternyata hubungan Chen Xuan dengan keluarga Markis Liang Jiang jauh lebih dekat daripada yang mereka sadari. Saat itu, He Yuan tiba-tiba teringat sesuatu. Oh benar, Dr. Chen, terakhir kali kamu menyebutkan bahwa kamu akan membuatkan amulet untuk Xiao Dong, apakah kamu membawanya kali ini? Setelah mendengar ini, ekspresi Chen Xuan langsung berubah masam. Aku telah membawanya, tapi sayangnya, itu dihancurkan oleh orang bodoh yang picik. Apa? Hancur? Dia Yuan berseru kaget. Ketika dia melihat buahin kayu yang hancur di tanah, wajahnya langsung berubah pucat. Dia sangat khawatir tentang Lei Dong yang terserang penyakit mengerikan yang sama seperti sebelumnya dan telah menantikan amulet Chen Xuan. Dia tidak menyangka itu akan dihancurkan di tengah jalan. Wajah Lei Tianzong juga berubah sangat marah. Siapa yang menghancurkan amulet anakku? Maju sekarang. Celepuk. Bab 379 Tiga Lowongan. Mata Lei Tianzong sepertinya menembakkan belati. Kamu anjing terkutuk, kamu bahkan berani menghancurkan amulet anakku, apakah kamu lelah hidup? Wajah Zai Tao menjadi pucat pasi karena ketakutan. Markis, aku tidak sengaja melakukannya. Jika saya tahu bahwa itu adalah amulet pangeran muda, bahkan jika Anda memberi saya 100 nyali, saya tidak akan berani menyentuhnya. Lei Tianzong mendengus dingin, kamu tidak hanya menghancurkan amulet putraku, tetapi kamu juga berani menuduh Dr. Chen sebelum aku bisa, benar-benar tercela. Jika saya tidak menghukum Anda hari ini, orang luar akan benar-benar berpikir kediaman Markis Liang Jiang tidak memiliki aturan. Zai Tao sangat ketakutan sehingga dia gemetar, menundukkan kepalanya berulang kali, Markis, aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Kemudian, Zai Tao memikirkan sesuatu dan menunjuk Ye Chongling di dekatnya, Markis, itu dialah yang menyimpan dendam terhadap Dr. Chen terlebih dahulu, dialah yang pertama kali mengganggu Dr. Chen, saya hanya seorang pengikut. Untuk berbagi tanggung jawab, Zai Tao langsung menyeret Ye Chongling ke dalam kekacauan saat ini. Ye Chongling sangat marah, dasar bajingan, omong kosong apa? Apa hubungan tindakanmu dengan aku? Apakah saya menyuruh Anda untuk menuduh seseorang sebelum Anda dapat dituduh? Apa aku sudah memberitahumu untuk menghancurkan jimatnya? Kelakuanmu tidak ada hubungannya denganku. Ye Chongling menepisnya tanpa sopan santun. Kemudian, Ye Chongling tidak lupa untuk mengangkat latar belakang keluarganya sendiri. Markis, ayahku adalah Ye Bufan, kepala aliansi bela diri Beijiang, aku harap kamu bisa mengenali fakta ini. Dalam pandangan Ye Chongling, meskipun hanya demi wajah ayahnya, Markis Liang Jiang tidak akan berani berbuat banyak padanya. Bagaimanapun, mengingat situasi Markis Liang Jiang saat ini di kota Huai, dia perlu menjilat aliansi bela diri Beijiang sampai batas tertentu. Lei Tianzong mendengar implikasi dari kata-kata Ye Chongling dan wajahnya langsung menjadi gelap, siapa ayahmu tidak ada hubungannya denganku. Aliansi bela diri Beijiang ingin mengancamku, Lei Tianzong. Ye Chongling mengira reputasi aliansi bela diri Beijiang mungkin membuat Lei Tianzong berhati-hati untuk menghukumnya, tetapi dia tidak tahu bahwa kecuali keluarga Dong, Lei Tianzong tidak pernah menganggap serius orang lain. Ye Chongling terkejut dan berlutut dengan tergesa-gesa. Markis, aku tidak bermaksud begitu. Lei Tianzong mendengus dingin, apakah kamu bersungguh-sungguh atau tidak, kamu tahu yang terbaik. Penjaga, patahkan kaki kedua anjing ini dan buang. Seperti yang kamu perintahkan, Markis. Selusin penjaga dari kediaman Markis mendekat untuk menumpangkan tangan pada mereka. Ye Chongling merasa seperti dia telah jatuh ke dalam gua es, dia tidak menyangka Lei Tianzong tidak menunjukkan sedikit pun wajah untuk ayahnya, Ye Bufan, tetapi langsung pergi karena kakinya patah. Faktanya, bahkan Ye Bufan hanyalah seorang Grandmaster, dan di dalam keluarga Dong, ada lebih dari 10 orang yang bisa disebut Grandmaster. Tepat di bawah komando Lei Tianzong, ada beberapa Grandmaster. Bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan rasa hormat pada Ye Bufan? Sama seperti para penjaga dari kediaman Markis hendak pindah ke Ye Chongling dan Zai Tao, Chen Xuan tiba-tiba angkat bicara, Markis, hari ini adalah perayaan bulan purnama Pangeran Muda, itu tidak cocok untuk pertumpahan darah, mungkin kita harus melepaskannya. Pada saat ini, satu-satunya orang yang berani memohon di depan Lei Tianzong adalah Chen Xuan. Hati semua orang ada di tenggorokan mereka, takut Lei Tianzong akan langsung bermusuhan. Tapi tiba-tiba, Lei Tianzong segera meredakan amarahnya, Dr. Chen ada benarnya, kehilafan saya. Kemudian Lei Tianzong memandang Ye Chongling dan Zai Tao, demi wajah Dr. Chen, kali ini aku akan menghindarimu, sekarang keluarlah. Zai Tao dan Ye Chongling, seperti mereka telah menerima amnesti, buru-buru melarikan diri.
Semua orang tercengang karena mereka berhasil mempengaruhi Markis Liang Jiang yang agung. Dr. Chen ini sangat dihormati. He Yuan melihat jimat di tanah, wajahnya penuh penyesalan. Jimat yang bagus, dihancurkan seperti ini, apa jadinya Xiao Dong? Chen Xuan tersenyum samar, Nyonya He, tidak perlu khawatir, saya akan memperbaikinya. Ini, apakah masih bisa diperbaiki? Dia Yuan berseru dengan heran. Semua orang saling memandang, menyadari bahwa amulet ini bukanlah barang biasa. Sekarang sudah retak dan kekuatan ilahinya bocor, bagaimana mungkin bisa diperbaiki? Chen Xuan, bagaimanapun, tidak membuang kata-kata lagi. Dia mengambil jimat itu dan, mengikuti teknik ilahi dalam pikirannya, menuangkan kesadaran ilahinya sendiri ke dalam jimat itu. Saat berikutnya, pemandangan yang menakjubkan terungkap. Serangkaian kontur guanyin yang identik dengan guanyin kayu tiba-tiba muncul di atasnya, seperti lingkaran cahaya yang memancar keluar dari guanyin kayu sebagai pusatnya. Pada saat yang sama, lingkaran pelangi di langit tampak hidup kembali, mengembun sekali lagi menjadi aliran cahaya pelangi yang langsung masuk kembali ke celah-celah guanyin kayu. Pada saat berikutnya retakan pada kayu guanyin secara ajaib sembuh sendiri, dan garis-garis emas di sekitarnya juga menghilang seketika. Semua tanda dan kekuatan ilahi bergabung ke dalam guanyin kayu. Semuanya kembali diam. Pada saat ini, orang-orang yang hadir sudah terpana tak terkira. Bahkan wajah Lei Tianzong dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Lingkaran cahaya pelangi. Garis besar emas. Penyembuhan kayu. Semua ini terlalu luar biasa, tidak pernah terdengar oleh semua orang, membuat mereka merasa seolah-olah sedang menyaksikan trik sulap. Faktanya, apa yang dilakukan Chen Xuan dengan guanyin kayu bukanlah trik sulap sama sekali, tetapi apa yang sering disebut dalam kalangan Buddha dan Tao sebagai pentahbisan. Hanya saja pengudusan yang dilihat kebanyakan orang sebagian besar adalah tipuan-tipuan oleh mereka yang tidak memiliki keterampilan nyata, membuat metode Chen Xuan tampak lebih mendalam. Melihat amulet yang telah dipulihkan, He Yuan sangat gembira. Faktanya, sebelum ini, He Yuan mengira bahwa jimat seperti itu tidak lebih dari penghiburan spiritual. Tetapi setelah menyaksikan tanda-tanda dan kekuatan ilahi amulet yang mengesankan, dia akhirnya menyadari bahwa amulet yang diberikan Chen Xuan kepada Lei Dong benar-benar memiliki kekuatan untuk menangkal kejahatan dan melindungi pemakainya. Setelah itu, Lei Tianzong memimpin Chen Xuan langsung ke aula. Sebelum pergi, melihat berbagai hadiah di tangan semua orang, dia memberi perintah langsung, hari ini adalah perayaan bulan purnama putra saya, semua orang di sini untuk pesta yang menggembirakan. Adapun hadiah ini, Anda harus mengambilnya kembali, karena kediaman Markis Liang Jiang tidak pernah menerima hadiah. Setelah mendengar ini, orang banyak merasakan gelombang kekecewaan. Mereka berharap untuk menggunakan hadiah itu sebagai cara untuk menjilat diri mereka sendiri dengan Markis Liang Jiang, tetapi sekarang harapan itu pupus. Chen Xuan mengikuti Lei Tianzong ke aula besar, yang didekorasi dengan mewah dan dipenuhi dengan ratusan meja berisi makanan. Lei Tianzong kemudian membawa Chen Xuan langsung ke sebuah meja di bagian paling depan, meja terbesar di aula dan tidak diragukan lagi meja utama. Namun, Chen Xuan memperhatikan setelah duduk bahwa selalu ada 3 kursi yang dibiarkan kosong di meja ini, yang tampaknya disediakan untuk orang-orang tertentu. Beberapa saat kemudian, semua tamu juga memasuki aula dan mengambil tempat duduk mereka, namun 3 kursi kosong di meja utama masih kosong. Para tamu di aula juga memperhatikan hal ini, dan semuanya penuh dengan spekulasi. Siapa yang bisa cukup berani untuk menolak undangan dari Markis Liang Jiang? Siapa yang memang memiliki keberanian seperti itu? Bab 380. Anda menelepon ponsel saya. Setelah pandangan terakhir pada arlojinya, wajah Lei Tianzong mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Gesan, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan semua orang telah diberitahu? Gesan dengan cepat berdiri, Markis, aku memang memberitahu mereka bertiga, dan mereka semua menjawab setuju untuk datang. Saya akan menanyakan situasinya sekarang. Dengan itu, Gesan segera memutar nomor telepon. Halo, Penatua Zeng, apakah Anda memberitahu Tuan Chen? Apa, dia sudah tiba. Berapa nomor teleponnya, tolong kirimkan ke saya. Setelah menutup telepon, Gesan memutar nomor lain. Halo, Kepala Ye, Grandmaster 1 pukulan, apakah Anda memberitahu dia? Apa, dia juga datang. Oke, tolong kirimkan nomornya. Kemudian, Gesan membuat panggilan ketiga. Halo, apakah ini keluarga Han? Tuan Feng Chu yang seharusnya Anda beritahu, apakah Anda memberitahu dia? Kau melakukannya. Dia seharusnya ada di sini. Bagus, tolong kirimkan nomor Tuan Feng Chu ke telepon saya juga. Itu benar, 3 tamu terhormat yang disebutkan Gesan tidak lain adalah Tuan Feng Chu, ahli Feng Shui yang telah menemukan naga tidur, Tuan Chen. Grandmaster 1 pukulan yang telah mengalahkan Grandmaster Hu Biao dengan 1 pukulan, membalikkan keadaan untuk seluruh aliansi bela diri Beijiang. Dan, Tuan Chen yang pernah dipuja oleh Raja Perang sebagai guru, terkenal di seluruh Liangjiang.
Ketiganya, dalam hal kekuatan dan pengaruh, semuanya adalah sosok yang tangguh di kota Huai, dan dengan Lei Tianzong sendiri yang berbasis di Liangjiang, dia secara alami membutuhkan orang-orang seperti itu untuk membantunya. Untuk alasan ini, Lei Tianzong mengambil kesempatan dari pesta bulan purnama untuk menyampaikan undangan kepada ketiga tokoh menakutkan di kota Huai ini. Beberapa detik kemudian, telepon Gesan menerima 3 pesan dari 3 keluarga secara berurutan. Markis, saya telah mendapatkan nomor telepon dari 3 tamu terhormat, dan saya akan menelepon mereka sekarang. Apa? Bagaimana situasi ini? Saat Gesan hendak menelepon, dia berdiri membeku di tempat seolah-olah dia telah melihat hantu. Wajah Lei Tianzong menunjukkan ketidaksenangan, jangan panik, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Gesan dengan cepat melaporkan, Markis, nomor telepon yang diberikan oleh ketiga keluarga ini sepertinya sama. Apa? Lei Tianzong tercengang. Sebelumnya, Lei Tianzong hanya pernah mendengar tentang ketiga sosok ini dan tidak pernah benar-benar bertemu dengan mereka. Itu sebabnya dia menugaskan Gesan untuk meminta mereka yang memiliki hubungan dengan ketiganya untuk memperpanjang undangan. Tapi sekarang, Gesan memberitahunya bahwa nomor kontak yang diberikan oleh ketiga keluarga itu semuanya milik orang yang sama. Mungkinkah ini berarti bahwa itu 3 orang yang ingin dia undang sebenarnya hanya 1 orang? Tanpa ragu, Lei Tianzong segera meminta Gesan untuk menghubungi nomor yang diberikan oleh ketiga keluarga tersebut. Di aula yang luas dan kosong, di mana semua orang diam-diam mendengarkan panggilan Gesan, telepon yang berdering tiba-tiba terdengar sangat menggelegar. Semua mata tertuju pada suara itu, dan saat mereka mengikutinya, tatapan semua orang akhirnya tertuju pada 1 orang. Chen Xuan dengan tenang mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Lei Tianzong di dekatnya tiba-tiba menyadari sesuatu, tetapi masih belum yakin. Dr. Chen, kamu. Chen Xuan tersenyum tipis, tidak perlu menelepon lagi. Nomor yang Anda hubungi adalah milik saya. Boom! Dengan kata-kata itu, seluruh tempat langsung meledak menjadi keributan. Gesan tercengang, ponselnya terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Lei Tianzong, yang selalu tenang, sekarang menatap Chen Xuan dengan mata penuh keterkejutan dan keheranan. Grandmaster 1 pukulan, Tuan Chen, Feng Chu. Ketiga identitas menakjubkan ini semuanya milik orang yang sama. Selain itu, orang ini sejauh cakrawala namun sedekat bagian depan mata seseorang, secara mengejutkan terungkap tidak lain adalah Chen Xuan, pria yang mereka anggap hanya seorang dokter klinik biasa. Ini terlalu luar biasa. Keriuhan diskusi memenuhi aula sampai penuh. Grandmaster 1 pukulan, Tuan Chen, Feng Chu, setiap gelar di belakangnya memiliki kisah legendaris. Terutama nama, Tuan Chen, yang dulunya hanyalah mitos di seluruh kota Huai dan bahkan wilayah Liangjiang. Mereka tidak pernah bisa bermimpi bahwa ketiga legenda ini semuanya akan menjadi milik 1 orang. Untuk 1 orang yang memegang begitu banyak gelar legendaris benar-benar mencengangkan. Sementara itu, Chen Xuan hanya bisa menanggapi dengan senyum masam. Faktanya, sebelum tiba, dia memang menerima telepon dari keluarga Han, Ye Bufan, dan Zheng Nianyao. Semua menyampaikan pesan yang sama kepada Chen Xuan, menyebutkan bahwa Markis Liangjiang ingin mengundangnya untuk menghadiri perjamuan perayaan sebulan penuh putranya. Pada saat itu, Chen Xuan tidak terlalu memikirkannya, hanya menganggapnya aneh, karena Lei Tianzong telah memberitahunya secara langsung. Lalu mengapa dia membutuhkan orang lain untuk menyampaikan undangan itu lagi, dan 3 kali pada saat itu? Baru setelah dia mendengar Gesan memanggil masing-masing keluarga itu barusan, Chen Xuan akhirnya mengerti segalanya. Dan dia juga menyadari bahwa 3 kursi kosong di sampingnya hanya ditujukan untuknya. Situasinya tidak bisa lebih teatrikal. Mendapatkan kembali ketenangannya dari keheranannya, Lei Tianzong akhirnya berbicara, Chen. Lei Tianzong membuka mulutnya tetapi tidak tahu cara terbaik untuk menyapanya. Haruskah dia memanggilnya Tuan Chen, Grandmaster Chen, atau Chen Feng Chu? Chen Xuan terkekeh datar, Markis, panggil saja aku Dr. Chen. Itu terasa lebih nyaman. Lei Tianzong juga tertawa getir, baiklah, Dr. Chen, sepertinya aku benar-benar buta terhadap naga di antara aku. Ini, aku bersulang untukmu. Lei Tianzong telah merenungkan gagasan untuk memenangkan Chen Xuan di sisinya, dan sekarang dengan identitas tambahan ini pada Chen Xuan, Lei Tianzong secara alami bahkan kurang bersedia untuk membiarkannya lolos. Terima kasih, Markis. Chen Xuan mengangkat gelasnya dan mengeringkannya dalam satu tegukan. Seluruh kejadian hari ini benar-benar kecelakaan dan sama sekali tidak terduga bagi Chen Xuan. Faktanya, jika itu sesuai dengan preferensi Chen Xuan, dia tidak akan ingin terlibat dengan Lei Tianzong atau perseteruan antara keluarga Beijiang dan Dong. Namun, sepertinya hampir seperti takdir. Sekarang segalanya menjadi seperti ini, bahkan jika dia tidak ingin terjerat di dalamnya, kemungkinan itu tidak mungkin lagi. Sekarang semua tamu telah tiba, saya menyatakan, perjamuan resmi dimulai. Lei Tianzong mengumumkan dengan riang kepada semua orang.
Semua tamu mengangkat gelas mereka serempak, berteriak, kepada pangeran muda, semoga dia hidup 100 tahun. Setelah itu, mereka bersiap untuk mengurangi minuman mereka. Tapi saat itu, suara gemuruh meletus dari luar pintu, terdengar seperti campuran pertengkaran dan pertengkaran. Selanjutnya, dengan dentuman keras, pintu ke aula terbuka, dan sosok yang hampir berubah menjadi kabur, langsung masuk. Yang mengejutkan semua orang, itu tidak lain adalah petarung nomor 1 keluarga Beijiang, naga tidur, Liu Mingkong. Tiba-tiba, kepanikan meletus di antara orang banyak. Perjuangan antara keluarga Dong dan keluarga Beijiang semakin intensif baru-baru ini, dan baru beberapa hari sejak 4 dari 8 pelindung raksasa Markis tewas di tangan Lei Tianzong. Sekarang, dengan naga tidur Liu Mingkong menerobos masuk ke perjamuan perayaan sebulan penuh putra Markis Liangjiang, mungkinkah ini sebuah pencarian untuk membalas dendam? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.